hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kembali hadir lagi secara live acara Bincang Usaha Mandiri bersama salah seorang supertrainer dan motivator kita yang tidak asing lagi, yang sudah puluhan pertemuan menemani kita dalam acara BUM ini, Bang Andri Matsa Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan yang lalu dan kesempatan yang ini temanya masih sama. Insya Allah kita akan kembali membahas seputar Blue Ocean. Apa itu? Mungkin teman-teman yang di pertemuan yang lalu hadir insya Allah juga bisa memahaminya, dan Bang Andri Matsa akan kembali mengupas tentang lautan biru itu yang sangat-sangat terkait dengan bisnis yang sedang kita jalani insya Allah Ta'ala. 15 Mei 2013 terkait dengan awal-awal bulan Rajab, insya Allah di pertengahan bulan Masehi ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dalam ketaatan dan ketakwaan yang sangat baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menjalankan bisnis yang barokah. Bismillah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu Bang Andri Matsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Andri suaranya berbinar-binar, Bang Andri. Alhamdulillah, ya, kita harus selalu semangat ya, setiap hari bergembira di atas agama kita. Ya, bagaimana dengan Kang Angga? Selalu optimis? Alhamdulillah, utamanya di tiap Rabu nih Bang Andri, ini optimisme kayaknya naik lagi gitu kan. Bisnis juga, alhamdulillah lah, tiap Rabu di push lagi, ditekan lagi untuk semangat selalu Bang Andri, insya Allah Ta'ala. Bang Andri Matsa, Blue Ocean, langsung aja dimulai Bang. Iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, bagaimana kabarnya di hari Rabu pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan dan tentunya istiqomahan di atas Islam dan di atas sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terutama di dalam menjalani aktivitas kita dan aktivitas bisnis kita, ya, karena di acara Bincang Usaha Mandiri seperti biasa yang pada pagi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-55. Kita akan membicarakan materi yang berjudul penerapan, yang berhubungan dengan materi BUM ke-54 pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, yaitu penerapan Blue Ocean Strategy dalam bisnis kita. Nah, di BUM ke-54 di pertemuan 1 Mei 2013 kita membicarakan bagaimana definisi awal dari Blue Ocean Strategy, di mana Blue Ocean Strategy itu lawan dari Red Ocean. Jadi Blue Ocean adalah samudra biru, sedangkan Red Ocean adalah samudra merah. Nah, ini istilah yang sekarang lagi terkenal di kalangan pebisnis, di dunia bisnis, ya, baik para ahli strategi bisnis maupun ahli ahli pemasaran. Memang baru terkenal di 5 tahun belakangan ini. Jadi Blue Ocean Strategy itu ringkasnya adalah sebuah siasat, sebuah siasat tempur untuk menaklukkan pesaing. Nah, dengan melakukan penawaran yang namanya value innovation. Jadi melakukan penawaran sebuah produk yang sangat inovatif. Sehingga ketika kita masuk ke strategi Blue Ocean ini, kita mengabaikan para pesaing kita. Nah, jadi kita
fokus pada keunggulan yang ada pada bisnis kita. Jadi sebuah strategi bisnis yang dia menerapkan penguasaan ruang pasar yang baru, ya enggak, untuk diperebutkan sehingga apa? Sehingga menyisihkan, mengabaikan para pesaing kita. Mengabaikan para pesaing kita. Di pertemuan 2 pekan yang lalu, Bang Andri Abu Umar telah menyebutkan bahwa biasanya kan kalau kita berbisnis itu, kalau lawan kita berbisnis, kita selalu mengikuti lawan bisnis kita. Ya, lawan kita punya lemah, kita pun cari kelemahannya. Ya enggak? Lalu kita tutupi kelemahan tersebut. Lawan kita pun melakukan hal yang sama. Akhirnya terjadi perang. Ya, terjadi perang ide. Ya enggak? Perang kelemahan. Ya. Nah, menutupi kelemahan. Nah, ini yang terjadi adalah Red Ocean Strategy. Red Ocean Strategy itu samudra merah. Akhirnya terjadi perang kata, ya enggak? Terjadi perang celah, ya. Bahkan yang kita bilang kemarin terjadi persaingan yang tidak sehat. Nah, terjadi persaingan yang tidak sehat, maka terjadi perang isu. Ya, kita contohkan kemarin kan? Ya. Karena sudah tidak mampu lagi melawan bisnis kompetitor kita membuat perang isu. Misalnya contohnya kemarin usaha bakso. Lawan kita begitu maju karena kita tidak mempunyai pemikiran Blue Ocean Strategy. Nah, maka yang kita lakukan adalah melakukan peperangan isu. Perang isu. Jadi api dilawan dengan api. Maka kita buat isu. Kompetitor kita itu bikin usaha pakai daging babi, ya dia mau pakai formalin, maka tidak punya cara-cara lain kecuali melawan, ya melawan, ya nggak, menghancurkan kelemahan orang lain. Nah itu yang di pertemuan ke-53, ya Bang Andri masih ingat di tanggal 24 April kita membahas bagaimana tipe-tipe persaingan yang tidak sehat, ada yang destruktif, ada yang konstruktif, ya. Nah kalau yang destruktif ini biasanya fokus pada menguatkan kekuatan untuk menghancurkan lawan. Ya, jadi lawan menaikkan harga, kita juga menaikkan harga. Jadi adu banting harga. Yang terjadi yang seperti ini adalah persaingan yang tidak sehat. Nah, ini akibatnya terjadilah yang kita sebut dengan Red Ocean. Persaingan berdarah-darah. Tetapi, subhanallah, yang kita inginkan, karena kita ini para pendengar Anas Radio, ya, karena kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah akal yang sehat, ya, pikiran yang subhanallah, ide-ide yang brilian. Nah, di mana kita terdapat otak kanan, ya, otak yang penuh kreatif, yang bisa menghasilkan. Jadi itu adalah ciri entrepreneur. Karena sebenarnya entrepreneur yang sejati itu dia tidak hanya melihat peluang. Dia tidak hanya menunggu peluang. Keliru itu. Iya, sangat keliru. Entrepreneur yang sejati dia bisa menciptakan peluang yang baru. Ya, dia bisa menciptakan the new ID, ya enggak? The new innovation, peluang-peluang yang baru. Tidak hanya sekedar menunggu, membuat sebuah yang berbeda. Nah, ini yang kita sebut dengan Blue Ocean Strategy. Bagaimana sebuah strategi keluar dari persaingan. Yang memang, kita meninggalkan segala persaingan tersebut. Kita mengalahkan mereka karena kita membuat sesuatu yang betul-betul berbeda. Nah, Blue Ocean Strategy ini awalnya memang dibuat oleh penggagasnya. Nah, dalam 5 tahun belakangan ada seorang istilah ini, profesor memang asal Korea namanya Chang Kim dan rekannya Rene Mauborn. Jadi mereka ini membuat istilah Blue Ocean ini, ya, jadi sebuah siasat yang luar biasa. Siasat untuk menerapkan sebuah penguasaan ruang pasar yang baru yang dia tidak diperebutkan oleh, mencari ruang pasar yang baru, betul-betul ide yang berbeda. Nah, kita ambil contoh di sini. Nah, contoh-contoh yang paling fenomenal dari kisah Blue Ocean. Nah, seperti contoh kita lihat kisah keberhasilan motor Yamaha dengan skutik Mio-nya. Nah, ya kita pernah dengar ya, skutik Mio-nya Yamaha itu luar biasa. Nah, jadi ketika terjadi persaingan motor-motor skutik, maka Yamaha membuat sebuah ide yang baru, membuat market space yang baru. Dia mengintroduksi motor dengan fitur yang berbeda dengan secara radikal yang tidak pernah dijangkau oleh saingannya.
Dia membuat segmen pasar yang baru. Nah, ini namanya Blue Ocean Strategy. New market segment. Di mana dia kejar segmennya itu apa namanya? Olah peranggan yang baru. Dia ambil segmen pasar yang baru, para pemain pasar yang baru, dan yang terjadi memang fenomenal. Maka motor Mio ini, ya kita lihat ya, apa namanya, dia membuat sebuah market space yang baru dan meninggalkan persaingan yang ada. Nah, ini contoh-contoh apa namanya, produk dengan menggunakan Blue Ocean Strategy. Begitu juga kita ambil contoh berikutnya, produk yang dulu awalnya tidak ada, tapi dengan inovasinya, nah, menjadilah produk ini sangat legendaris. Namanya produk iPod. Nah, mungkin kita dengar ya, produk iPod dari Apple yang luar biasa. Yang dulu sejenisnya kita dulu dengar ada produk yang namanya ya sederhana lah. Produk seperti Walkman, ya, atau CD player yang awalnya dikuasai oleh merek yang namanya Sony. Tapi subhanallah, nah, Apple membuat Blue Ocean Strategy. Strategi yang sangat berbeda. Dia membuat fitur-fitur, apa namanya, hal-hal yang sangat menarik pada produknya, sangat berbeda dari segala macamnya. Dan ketika keluar di lapangan, nah, tidak ada persaingan di lapangan tersebut. Nah, ini yang namanya Blue Ocean Strategy. Sebuah strategi bisnis yang menerapkan penguasaan ruang pasar yang baru yang tidak diperebutkan, uncontested market space. Sehingga dengan strategi seperti ini berubahlah paradigma banyak orang. Ya, berubahlah paradigma banyak orang dan akhirnya berhasil. Kita lihat, nah, mereka mendapatkan pelanggan-pelanggan yang begitu mantap di luar sana dengan menerapkan sebuah strategi yang berbeda, yang radikal. Nah, dalam penerapan dalam bisnis kita ada 4 poin yang ingin Bang Andri sampaikan urutannya. Nah, biasanya menerapkan Blue Ocean Strategy di dalam bisnis itu ada beberapa kunci. Ya, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, kunci yang pertama, kita harus fokus pada keunggulan kita. Nah, ini dia. Fokus pada keunggulan Anda. Jangan hanya fokus pada kelemahan pesaing. Ini salahnya. Jadi fokuslah pada keunggulan kita. Coba kita cari. Produk kita itu keunggulannya di mana? Nah, sehingga kita tidak melihat fokus itu pada kelemahan pesaing. Tapi fokus pada keunggulan yang kita miliki. Ini satu. Ya. Lalu yang berikutnya, nah, fokus yang kedua, poin yang kedua adalah kita coba pikirkan market space yang baru. Pasar yang betul-betul berbeda. Jangan mencari pasar itu sama dengan pasar pesaing. Lihat pasar itu yang berbeda. Karena seorang entrepreneur sejati, dia menciptakan peluang. Membuat sesuatu yang tadinya tidak dikenal, menjadi dikenal. Ya, yang tadinya tidak dikenal, yang tadinya tidak terpikirkan oleh orang lain, sehingga terpikirkan oleh orang lain. Nah, ini namanya keluar dari sebuah kebiasaan berpikir. Yang tadinya sempit, sehingga menciptakan market space yang baru. Seperti yang sudah kita contohkan, Yamaha skuter Mio tadi, dan iPod tadi luar biasa. Nah, ini bisa kita praktekkan di dalam banyak produk bisnis kita. Lalu yang berikutnya, nah, kita fokus, para pendengar Anas Radio, pada yang namanya sistem. Nah, dan standarisasi dari bisnis kita. Jadi kita jangan hanya memikirkan, nah, bagaimana orang lain membangun merek, tetapi kita memikirkan sistem yang khas pada diri kita, nah, sehingga kita tidak bisa diselisihi atau diikuti oleh orang lain dalam bisnis kita. Nah, begitu kira-kira penerapan Blue Ocean Strategy secara awal di dalam bisnis kita. Kang Angga, yang pertama kita ingat ya, fokus kepada keunggulan yang kita miliki, lalu tidak berfokus pada kelemahan pesaing. Jangan lupa ya, fokus pada keunggulan Anda. Lalu yang kedua, kita keluar dari kebiasaan berpikir banyak orang. Yang tadinya sempit, kita menciptakan market space yang baru. Ya, nah, jangan pernah melihat kelemahan pesaing, tapi fokus pada keunggulan Anda. Fokuslah pada kelebihan yang kita miliki, lalu kita bikin keunikan dan kita praktekkan. Dan lalu yang berikutnya, yang ketiga, kita mencari market space yang baru. Betul-betul segmen yang baru yang tidak bisa dijangkau oleh banyak orang. Nah, insya Allah. Nah, kalau kita bisa begitu, kita berbisnis itu kita tidak perlu memikirkan pesaing. Ya, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri.
Ya enggak? Jatuhnya kita dalam bisnis, ya di mana kita lemah dalam memperbaiki kualitas yang ada pada diri kita. Maka subhanallah, inilah perbedaan antara Blue Ocean Strategy dengan lawan yang namanya Red Ocean Strategy. Begitu Kang Angga, semoga bermanfaat. Nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Ya. Oke, kalau saya Bang Andri atas pemaparan tentang Blue Ocean Strategy ini, insya Allah para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, silakan antum sampaikan pertanyaan terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, atau tidak pun terkait dengan tema tidak masalah. Insya Allah Bang Andri akan coba memandu kita untuk menyelesaikan dan memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan bisnis yang kita alami. Baik Bang Andri, maka sebelumnya para pendengar Anas Radio, antum bisa mengirimkan pertanyaan antum seputar materi ke email di alamat kotaksurat@anasradio.com atau melalui yang messenger dengan alamat Anas Radio, pin BlackBerry di nomor 2633310 Delta. Ulangi, pin BB-nya 2633310 Delta. Antum bisa save ini di BB antum. Kemudian pertanyaan juga bisa secara langsung ditanyakan melalui Skype dengan alamat Anas Radio, melalui WhatsApp di nomor HP 813-178-54974. Baik Bang Andri Matsa, ini ada pertanyaan pertama Bang, dari Al-Ah Arifin di Solo. Bang Andri, dalam usaha kerjasama antara pelaksana dengan pemodal, apakah harus ditentukan masa kerjasamanya? Apa harus kerjasama terus? Sebaiknya bagaimana? Syukur. Silakan Bang Andri. Ya. Baik. Para pendengar radio, ini ada kita masuk pertanyaan pertama ya, dari Al-A Arifin di Solo. Semoga Allah menjaga antum sekeluarga. Jadi dalam usaha kerjasama antara pelaksana dengan pemodal, ya. Nah, apakah harus ditentukan masa kerjasamanya? Apakah harus kerjasama terus? Baik ya, subhanallah, barakallahu fikum. Nah, kalau kita berbicara fikih muamalah, yang kalau kita belajar sebenarnya di persyarikatan atau syarikat, maka harusnya memang yang namanya kerjasama itu tidak ditentukan masa kerjasama ya. Namanya kita bekerja sama. Ya, namanya kita bekerja sama. Jadi pada asalnya yang namanya syarikat kita bekerja sama, baik kita sebagai pengelola dengan pemilik modal. Nah, asalnya bekerja sama itu seterusnya. Ya, seterusnya. Tidak terbatas dengan waktu. Ya. Nah, namun kalau misalnya kita saling bersepakat, kita menyepakati karena ada sesuatu hal ya yang memang kita punya perkara di dalamnya, punya masalah di dalamnya. Ya misalnya contoh, kita sama-sama mahasiswa. Nah, kita berbisnis dengan sama teman-teman kita ketika kita di kampus. Kalau kita bersepakat di sana, ayo kita menjalankan bisnis, misalnya apa? Bisnis fotokopi bersama. Nah, bisnis fotokopi ini kita sepakati, kita jalani sampai kita lulus misalnya begitu. Ya enggak? Sampai kita lulus. Nah, jadi boleh aja kalau kita sepakati seperti itu. Nah, setelah kita lulus secara bersama-sama, maka ya subhanallah, usaha kita ini pun bubar. Karena mungkin di antara kita ada yang pulang kampung ke Medan, mungkin ada yang menikah di Makassar, ya enggak? Ada juga yang kuliah lagi misalnya di Yogyakarta. Nah, itu kalau kita sepakati bersama, insya Allah ya. Nah, ya sah-sah saja. Begitu kira-kira. Jadi hanya secara asal yang namanya kerjasama ya tidak ditentukan waktunya. Ya, karena kita mulai kerjasama untuk seterusnya. Ya, selama kita bekerja sama dengannya, selama kita hidup bersamanya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi mudah-mudahan Arifin di Solo cukup dengan jawaban itu, dan jika masih ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi Arifin. Baik Pak Andri, tadi bicara tentang kita bentuk atau buat satu bisnis yang tidak terkait dengan persaingan di pasar. Bang Andri, apa tipsnya? Apakah bisnis kita harus benar-benar beda dengan apa yang ada di pasar, atau memang hanya sisi kreativitas atau inovasi saja yang perlu kita terapkan di pasar itu? Silakan Bang Andri. Iya, alhamdulillah. Bagus pertanyaan dari Al-Ah Angga ya. Jadi ada beberapa hal memang yang harus diperhatikan dari kita membuat Blue Ocean Strategy. Nah, ini memang Bang Andri menunggu pertanyaan ya dari para pendengar Anas Radio.
Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang membuat strategi bisnis atau konsep bisnis yang menerapkan Blue Ocean Strategy. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah selera masyarakat. Itu satu. Selera masyarakat. Nah, selera masyarakat ini di setiap negeri berbeda-beda. Karena kita tahu lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, ini pepatah di negeri kita. Maka tentu selera masyarakat di Jakarta berbeda dengan selera masyarakat di Yogyakarta. Berbeda juga dengan di Balikpapan, berbeda juga dengan di Palembang. Maka seseorang yang menerapkan Blue Ocean Strategy ada dua. Kadang-kadang bisnis itu ada sifatnya bisnis yang sifatnya dia lokal. Ya. Yang dia menekankan pada nilai-nilai keunikan daerah. Nah, nilai-nilai keunikan daerah. Misalnya contoh kita bikin bisnis peyem. Nah, jual peyem. Kita bikin roti isi peyem yang berbeda, unik. Ya nggak? Ada misalnya roti peyem dengan topping stroberi. Nah, peyem ini kan hal yang dia locally. Nah, tidak semua masyarakat Indonesia kenal peyem. Dan tidak semua masyarakat Indonesia suka peyem. Nah, kalau peyem ini dibawa ke Makassar, dibawa ke Palembang, nah mungkin akan terjadi dalam istilah bisnis itu shock therapy in business. Karena mereka tidak kenal peyem. Nah, mungkin masyarakat Sunda yang kenal peyem. Ya nggak? Kayak kira-kira begitu. Ya. Ada yang namanya produk-produk itu produk lokal. Contoh lagi, Bang Andri kemarin baru pulang dari Makassar, ada minuman yang sangat enak di sana namanya Sarabba ya, kalau tidak salah ya. Nah, mungkin boleh dibenarkan ini teman-teman dari Makassar. Nah, itu subhanallah. Ya, kalau kita bawa ke negeri yang lain, karena ini kan minumannya locally, dia punya keunikan khusus. Ya. Nah, ini kalau minuman di Bandung seperti bajigur atau bandrek. Nah, minuman yang sifatnya lokal, dia harus punya Blue Ocean Strategy yang sifatnya unik dengan selera masyarakat. Tidak bisa kita samakan. Tidak bisa kita samakan. Ya, maka ini yang harus diperhatikan. Yang pertama namanya selera masyarakat, terutama kalau kita membuat bisnis yang dia bernuansa keunikan lokal. Nah, yang bernuansa budaya lokal. Nah, ini tolong diperhatikan. Ya, konsep Blue Ocean Strategy. Lalu yang ada pertanyaan lagi Bang dari Bang Ucup di Johar Baru. Bang Andri, saya lagi kerjasama dengan salah satu perusahaan BUMN. Kami sudah menjalani bisnis ini selama 6 bulan. Di bulan ke-6 tiba-tiba tidak lancar. Mulai dari tidak lancarnya performa kami, jadi berimbas tidak lancarnya pembayaran. Pembayaran juga jadi lambat. Karena menurun performa itu ada etikat mereka untuk mengeliminasi kita sebagai vendor. Bagaimana kiat menangani ini? Apa kita mundur saja sebelum dipecat atau kita tunggu surat pemecatan vendor? Karena ini kaitannya dengan pembayaran kami yang belum dibayar-bayar. Minta tipsnya Bang Andri. Terima kasih very much katanya. Silakan Bang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi pertanyaan yang pertama belum dijawab dengan sempurna. Nah, ini kita muncul pertanyaan yang baru dari Bang Ucup ya di Johar Baru. Baik, semoga Allah menjaga antum Bang Ucup sekeluarga. Nah, kalau terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini di dalam bisnis, memang yang kita andalkan untuk memperbaikinya adalah komunikasi bisnis. Memang kita harus belajar ya skill-skill komunikasi untuk memperbaiki apa yang terjadi dalam bisnis kita. Karena dengan kita mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik, nah hal-hal yang berselisih atau masalah-masalah dalam bisnis itu yang tadinya bercerai bisa kita kumpulkan. Yang tadinya terpecah bisa kita satukan, kira-kira begitu. Maka nah ini kan sudah jalan 6 bulan tapi tidak lancar. Ya. Nah, tidak lancar itu kan banyak ya. Definisi tidak lancar. Apakah tidak lancar itu secara objektif dari pihak yang bekerja sama dengan kita, atau bisa juga kita harus akui kadang-kadang tidak lancar itu muncul pada diri kita. Maka kalau mulai tidak lancar itu dari performa kita, maka kita harus memperbaiki performa kita tersebut. Ya, memperbaiki performa kita tersebut agar berimbas kepada lancarnya pembayaran. Kan gitu. Nah, karena menurunnya performa ini
ada itikat mereka untuk mengeliminasi kita. Maka coba kita komunikasikan. Ya, kenapa performa kita ini berubah? Kinerja kita ini dalam bahasa bisnis ya. Kenapa daya kerja atau kinerja atau dalam istilah lebih ininya etos kerja kita ini secara umum berubah? Karena berubah etos kerja itu kan faktornya banyak kan? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, dan pengaruhnya juga banyak. Ya, pengaruhnya juga banyak. Mungkin karena lingkungan, ya, karena struktur dari dukungan kerjasama yang mulai juga menurun, ya, juga karena motivasi yang berubah. Ketika perjalanan ini bisa terjadi banyak hal ya. Ya enggak? Nah, maka coba kita ini komunikasikan kepada mitra kita dalam berbisnis sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan seperti perkataan eliminasi, nah, itu bisa dicegah jauh-jauh waktu, jauh-jauh hari sebelum itu terjadi. Maka kita harus optimis ya. Ya enggak? If you can dream it, you can do it. Ya, jadi kalau kita optimis terhadap apa yang kita percayai, ya, terhadap apa yang kita lakukan, insya Allah akan membantu dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkataan pemecatan, nah ini harus dicegah kan? Maka kita ini belum kita melakukan sesuatu, otak kita ini sudah dipikir pecat. Jangan ya. Jangan. Maka sebenarnya seseorang itu adalah apa yang dia pikirkan. Ya enggak? Seseorang itu adalah apa yang dia pikirkan. Ya enggak? Seseorang itu apa yang dia katakan. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi mulutmu adalah harimaumu. Anda berpikir Anda dipecat, ya, kemungkinan besar Anda akan dipecat, para pendengar Anas Radio. Jadi kalau Bang Andri Abu Umar jadi Bang Ucup, saya tidak akan bertanya seperti ini. Ya enggak? Pertanyaan saya, insya Allah sangat positif. Bang Andri Abu Umar, terjadi permasalahan di perusahaan saya. Ya enggak? Dan Bang Andri, saya tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemecatan. Nah, tolong, ya enggak? Nah, Bang Andri kasih tip-tip sehingga pemecatan itu bisa dicegah. Nah, kan begitu kan? Jadi enak kita, subhanallah. Maka memang subhanallah. Nah, mindset seseorang itu akan mempengaruhi pola sikap dan pola tindak dari seseorang dalam apa saja, dalam hidup berkeluarga, dalam ibadah, ya enggak? Ibadah kita, ya enggak? Dalam kita menuntut ilmu agama, dalam kita berdakwah. Nah, subhanallah, dalam semua kehidupan kita di dunia ini, siapa yang positif, maka hasilnya positif. Kalau kita percaya, kita yakin, kita akan masuk ke dalam surga, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'alukal jannah. Kan begitu doanya. Dan kita minta tolong kepada Allah untuk mencegah kita dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kan begitu. Ya, maka kita harus positif para pendengar Anas Radio. Inilah bisnis. Maka jangan lupa 3 kunci itu. Ya enggak, pola pikir kita, pola sikap dan pola tindak. Jadi apapun masalah yang kita miliki, datang masalah dakwah, ya enggak, datang masalah dalam berkeluarga, ya. Kalau kita positif insya Allah, maka ini mindset ini sangat penting ya. Mindset ini sangat penting. Yang namanya masalah itu dimanapun bisa terjadi. Ya enggak? Mau bisnisnya kecil, bisnisnya sedang, bisnisnya besar, semua masalah itu ada. Ya enggak? Tidak diminta pun masalah itu akan datang. Ya enggak? Subhanallah. Dan tidak diminta pun yang namanya orang yang tidak suka dengan kita, itu akan ada. Tapi kuncinya bagaimana kita positif, kita optimis menghadapinya. Makanya subhanallah, ayo kita bertekad, faiza azamta fatawakkal Allah. Maka kita harus kuat dulu, berazam. Nah, kita punya kemampuan, kita bertekad kita bisa mengatasi ini. Nah, kita hindarkan kata-kata negatif. Ah, ini tips dari Bang Andri. Tolong ya enggak, jangan dipakai itu kata-kata negatif. Ya, maka nah, Bang Andri punya tips ya. Kalau kita berteman, bergaul dengan orang, misalnya kita datanglah SMS atau telepon. Kalau kita dapat SMS dari teman kita baca SMS-nya. Ternyata kata negatifnya lebih banyak daripada kata positifnya. Nah, ini subhanallah, ini orang negatif sekali. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim, apalagi kita ini seorang salafiyin, ya enggak? Seorang pengikut sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ayo para pendengar Anas Radio, Bang Andri Abu Umar mengajak Anda
untuk merubah pola pikir kita. Nah, terutama dalam bisnis menjadi lebih positif. Apa ciri orang yang positif dalam bisnis? Dia menggunakan kata-kata positif. Dia menghindari kata-kata tidak. Maksud kata tidak ini kata tidak yang menghancurkan mentalitas kita. Nah, subhanallah. Hindari kata-kata negasi. Kata-kata yang menghancurkan kita. Kata-kata yang melemahkan kemampuan diri kita. Dan melemahkan optimisme pada diri kita. Begitu Kang Angga, subhanallah, mudah-mudahan hubungan Anda dengan pebisnis, dengan salah satu perusahaan BUMN, itu bisa berjalan dengan lancar, dengan kita perbaiki dengan semakin kita intensifkan kemampuan komunikasi kita, kegiatan komunikasi kita dengan mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kaum muslimin dimanapun dia berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu Kang Angga. Baik, jazakallahu jawaban yang cukup baik untuk Al-Akh Ucup di Johan, dan baik juga untuk kami yang sedang menjalani bisnis Bang. Insyaallah Bang. Ini ada pertanyaan Bang dari Al-Akh atas nama Al-Akh Kanda Ramah Bijaksana Tekali di Depok Bang Andri. Beliau menanyakan, Bang Andri Mas, Assalamualaikum. Bang, bagaimana menerapkan Blue Ocean strategi ini dalam acara radio Bang? Khususnya saya ingin membawakan satu acara radio yang terkait yang agak beda atau unik dengan acara-acara yang lainnya. Insyaallah ta'ala saya akan membawakan satu acara bertemakan kisah terkait dengan permasalahan asmara-asmara di zaman-zaman dahulu Bang. Nah, mungkin Bang Andi bisa kasih tips, apakah acara ini merupakan bentuk gebrakan kita untuk menerapkan strategi Blue Ocean tadi? Silakan Bang Andi. Baik. Ya, subhanallah ya. Nah, ini sudah mulai sudah mulai menerapkan ya Blue Ocean strategi. Kita sudah mulai berpikir. Ini tanda-tanda tanda-tanda. Nah, ide itu semakin hari semakin fresh. Maka subhanallah para pendengar Anas Radio, Al-Akh Kanda Bijaksana ya. Semoga Allah merahmati dan menjaga antum dimanapun berada. Nah, maka yang harus kita pikirkan, yang pertama dalam kita menerapkan ini di radio kita, ide kita itu harus fresh. Nah, ingat, yang pertama ide itu harus fresh. Ide yang fresh itu dia mempertimbangkan beberapa hal. Ya, ide yang fresh itu mempertimbangkan beberapa hal. Nah, biasanya ide yang fresh itu yang dia objek dan subjeknya tidak sama dengan orang lain. Nah, objek dan subjeknya tidak sama dengan orang lain. Maka kita harus berpikir, ya, bagaimana caranya kita membuat acara ini berbeda? Ya, mungkin kita butuh bantuan dari orang lain. Nah, bantuan dari orang lain. Misal ada suara yang sudah kita rekam misalnya terlebih dahulu. Kan namanya ide yang fresh itu macamnya banyak ya. Jadi misalnya kita bisa baca dulu, ya enggak? Kita baca sebuah cerita, lalu kita bahas, ya enggak? Atau kita munculkan sebuah permasalahan dalam bentuk syair-syair atau pertanyaan-pertanyaan, ya enggak? Lalu kita bahas, ya enggak? Atau ide yang fresh ini bisa kita datangkan tokoh-tokoh tertentu, ya, untuk membacakan, kisah-kisah yang ingin kita tampilkan di radio tersebut. Nah, ini subhanallah, ide-ide seperti ini bisa ya. Nah, kita munculkan ketika kita mencoba membuat sebuah inovasi yang baru di dalam radio kita. Ya, maka banyak contohnya. Karena dalam komunikasi itu ketika kita melontarkan sebuah sebuah cara berbicara off air atau offline, ya, online atau offline communication, caranya banyak. Cara yang pertama, kita bisa bikin ilustrasi. Ya, ini cara pertama. Coba sebelum kita mulai, kita buat sebuah ilustrasi. Misalnya Kang Angga nih, ketika mulai bincang usaha mandiri, nah kan biasanya kalau Kang Angga, dia mulai memperkenalkan diri, ya enggak? Lalu memperkenalkan tema, lalu memanggil Bang Andri, apa kabar Bang Andri? Nah, kalau seperti ini terus kan kaku kan ya? Tidak kreatif namanya. Nah, subhanallah. Jadi coba dengan cara yang baru, kita pikirkan konsepnya. Ya. Nah, cara yang pertama dalam komunikasi, coba kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Dengan sebuah kisah. Nah, jadi kan sebuah ide yang baru. Jadi Kang Angga, Abu Zur'a masuk, ya tidak harus memanggil Bang Andri. Nah, beliau langsung membuat sebuah cerita. Ada sebuah kisah para pendengar Anas Radio, sebuah kisah bisnis di sebuah daerah di Palembang.
ada sebuah perusahaan bangkrut. Nah, dia bercerita dulu. Ilustrasi, ya nggak? Nah, ilustrasi sebuah kisah, ada seorang bapak-bapak yang tadinya bekerja selama 40 tahun. Dan dia bercita-cita menjadi seorang pebisnis. Nah, sebuah kisah bisnis, sebuah ilustrasi. Nah, ini kan ide yang fresh. Nah, lalu Bang Andri akan menganalisa atau akan mengupas tuntas. Nah, kalau dalam bahasa seminar-seminar ya, atau dorong-dorong, kupas tuntas, misalnya begitu. Nah, cerita bisnis dari Kang Angga ini dari sudut pandang judul, ya topik yang kita bicarakan, ya enggak? Jadi Kang Angga bercerita dulu tentang sebuah perusahaan atau sebuah kisah bisnis. Bang Andri akan bahas secara ilmu manajemen Blue Ocean strateginya. Nah, itu satu, bisa. Ya enggak? Atau yang kedua, nah, yang kedua kita bisa membahasnya dari tadi yang Bang Andri bilang kan, kutipan subjek. Nah, orang ketiga atau keempat. Ya, misalnya ada perkataan orang-orang, ya. Nah, misalnya perkataan para motivator atau misalnya sebuah teori bisnis Bang Andri Abumar. Ya enggak? Nah, saya pernah membaca sebuah buku. Ada perkataan seorang pengusaha. Kata pengusaha ini, kalau bisnis harus begini-begini. Nah, benarkah perkataan itu? Nah, kita kupas tuntas. Ya enggak? Kan bisa begitu kan? Nah, atau ada sebuah artikel di media massa. Nah, kemarin Bang Andri Abumar saya membaca di koran Harian Bisnis Indonesia. Ada headline yang berjudul begini-begini-begini. Ya enggak? Nah, dalam perkembangan bisnis kita. Bagaimana itu? Nah, dari segi Blue Ocean Strategy. Nah, kan ini ide-ide bisnis ya. Ya enggak? Jadi kita bisa dari kisah dan cerita, bisa dari kita kupas perkataan orang, ya enggak? Bisa juga dari pepatah-pepatah bisnis, atau dari buku-buku bisnis dan teori-teori bisnis. Jadi kita banyak sekali. Atau ide yang berbeda, kita bisa undang pengusaha kan? Ya, undang pengusaha itu banyak. Bisa kita rekam terlebih dahulu, atau kita bisa undang mereka secara online di Bincang Usaha Mandiri. Begitu kira-kira Al-Ahkanda, Rama Bijaksana. Banyak ya hal-hal yang bisa kita, karena otak kita ini subhanallah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Otak yang besar. Dan otak ini kalau dia tidak dipakai, ya enggak? Otak itu tidak berbelah ya. Maka kenapa sebenarnya orang itu semakin pintar? Karena otaknya dipakai. Karena sel otak itu dendritnya akan semakin berpecah. Ya. Maka subhanallah sebenarnya orang semakin pintar karena otak itu semakin encer. Nah, ide-idenya semakin berlian, dia pakai setiap hari. Tetapi kalau tidak dipakai, makanya subhanallah yang terjadi di negara kita ini. Nah, makanya cepat ingat, cepat lupa. Karena subhanallah otaknya jarang dipakai, ya enggak? Atau bisa jadi hampir tidak pernah dipakai. Ya, dalam hal-hal yang bermanfaat kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ya, kita kembalikan kepada Kang A. Ya. Baik, jazakallahu khairan Andri. Ini nasihat buat kami di Anas Radio cukup berkesan tuh. Insya Allah mungkin di pertemuan Rabu yang akan datang kita akan coba itu Bang Andri. Mudah-mudahan Bang Andri tidak kaget dengan teman-teman baru kami ke depannya Bang Andri ya. Siap-siap saja. Iya. Baik, pendengar Anas Radio, pertanyaan lagi Bang. Kalau bicara Blue Ocean Strategi itu kaitannya dengan si pelaksana. Sekarang permasalahannya jika si pelaksana adalah investor Bang atau pemodal. Yang seringkali pemodal ini setuju dengan bisnis jika proposal yang ditawarkan adalah proposal lama atau proposal yang telah ditawarkan di awal. Tiba-tiba ketika si pelaksana ingin menjalankan bisnis dengan Blue Ocean Strategi, itu kan mengagetkan si pemodal. Nah, jika tidak ada sinkronisasi, bagaimana solusinya? Nah, silakan Pak. Ya, walhamdulillah ya, sepertinya ini pengalaman pribadi ya. Ya, baik para pendengar Anas Radio, itulah yang tadi Bang Andri Abumar sebutkan, bagaimana komunikasi kita harus kita lancarkan kepada yang namanya pemodal. Ya, karena memang kadang-kadang pemodal itu dia minta ini dan itu, tapi dia membatasi juga ketika dia menawarkan bisnis atau menawarkan modal kepada kita. Maka yang seperti ini, ya kadang-kadang ya pada hal tertentu dia menghambat kerja para pengelola. Ya, para pengelola modal tersebut, ya, atau para karyawan atau para manajemen. Maka hal-hal yang seperti ini harus dikomunikasikan. Ya, harus dikomunikasikan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita kreasikan. Ya, subhanallah. Karena memang kan dia sudah punya batasan tertentu. Ya, kalau kita sudah punya batasan tertentu, nah kita melakukan Blue Ocean Strategy itu
bisa pada yang namanya sifatnya internalisasi. Maka dalam istilah bisnis pun ada yang namanya ya, ada yang namanya entrepreneur ya. Ada yang namanya intrapreneur. Ya, ada namanya entrepreneur, ada juga istilah namanya intrapreneur. Jadi intrapreneur itu para pendengar Anas Radio, Kang Angga, seseorang yang melakukan blue ocean strategy tapi dia berada di dalam perusahaan tersebut. Ya, dia berada di sebuah perusahaan tersebut. Ya, subhanallah. Ini Bang Andri punya seorang sahabat, seorang teman berbisnis, seorang muslim, ya enggak? Nah, sekarang menjadi direktur di PT Pos Indonesia. Disebut namanya Pak Setio Rianto. Ya. Nah, beliau ini ya. Jadi kalau kita berada di internal perusahaan, kita agak sulit memang kita mempraktekkan yang namanya entrepreneur. Tetapi subhanallah, kita bisa melakukan apa yang kita sebut dengan istilah di buku-buku bisnis dengan istilah intrapreneur. Jadi kita tetap berkreasi, berinovasi dengan luar biasa, tetapi kita masih menjadi pekerja, menjadi karyawan, menjadi manajemen di perusahaan tersebut. Jadi itu bisa dilakukan insya Allah para pendengar Anas Radio. Jadi kita berkomunikasi dengan para pemegang saham atau kalau dalam bahasa kita pemilik perusahaan, ya enggak? Jadi mana hal-hal yang bisa kita kreasikan, bisa kita buat inovasi secara luar biasa di dalam perusahaan tersebut. Ini yang disebut dengan istilah intrapreneur. Namun intrapreneur ini memang ada batasan-batasannya karena tidak bisa bebas secara mutlak. Ya, begitu kira-kira para pendengar Anas Radio. Nah, ini Kang Angga terputus ya sepertinya. Baik, jadi sekali lagi penerapan Blue Ocean Strategy ini tadi yang Bang Andri Abumar katakan di awal, memang ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ya, beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ya. Ya, Kang Angga, kita kembalikan kepada Kang Angga. Ya. Ya Bang Andri, bisa kalian Bang. Baik para pendengar Anas Radio, sepertinya sudah pukul 9 dengan sesi kesimpulan dari Bang Andri Mata tentang Blue Ocean Strategy yang secara umum ini sangat-sangat gebrakan yang diperlukan dalam bisnis kita. Selamat nih. Ya, baik ya. Jadi di akhir pembicaraan kita di topik kali ini, yang ingin Bang Andri sampaikan dalam kita menerapkan Blue Ocean Strategy ada yang beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi, tidak akan bisa Blue Ocean Strategy ini diterapkan kalau kita tidak punya konsep yang matang. Ya, konsep yang matang dan terencana. Jadi jangan lupa, siapa yang gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Jadi jangan coba-coba ya. Kita menelurkan sebuah bisnis ya asal-asalan. Ya, yang tidak terencana dengan matang. Dan sesuatu yang terencana dengan matang, dia harus memperhatikan beberapa hal. Ya, yang tadi belum beres kita bicarakan sebenarnya. Yang pertama selera masyarakat, lalu yang berikutnya daya beli, lalu yang berikutnya adalah gaya hidup masyarakat setempat. Karena gaya hidup karakteristik itu berbeda-beda. Lalu berikutnya adalah sumber daya kita sendiri. Nah, ini sumber daya. Apakah sumber daya bahan baku, sumber daya produksi, dan sumber daya manusia yang kita miliki. Karena ini akan sangat menyangkut hal tersebut. Kalau kita tidak mampu, kita akan sulit menerapkan Blue Ocean Strategy. Karena Blue Ocean Strategy itu adalah sesuatu yang sifatnya unggul sekali. Dimana unggul itu bukan hanya produknya, tapi unggul adalah orang yang mengelolanya, orang yang mempraktikannya, orang yang memproduksi dan memasarkan, itu harus sama unggulnya dengan produknya. Kalau tidak unggul, maka subhanallah akan sangat kesulitan sekali. Maka jangan lupa konsep yang sangat matang. Lalu tips dari Bang Andri sebagai kesimpulan, ya. Nah, jangan lupa barakallahu fikum, setelah konsep yang matang, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana, nah subhanallah, kekuatan dari sistem yang kita miliki. Nah, maka sistem ini pun harus sama kuatnya dengan konsep yang kita miliki. Kalau sistem kita tidak kuat, ya terutama sistem pemasaran, nah bagaimana kita
memperluas pasar yang kita miliki dengan konsep yang kita miliki tersebut. Nah, ini harus bersinergi, harus berbanding lurus. Dan subhanallah. Dan yang ketiga adalah bagaimana, barakallahu fikum, nah, ketangguhan mental pada diri kita. Ya enggak? Kepercayaan diri kita. Karena kita membawa sebuah produk yang berbeda. Produk yang betul-betul unggul yang berbeda dengan orang lain. Maka kita harus sangat memiliki mentalitas. Harus memiliki mentalitas kepercayaan diri yang berbeda. Ya, maka dengan kepercayaan diri yang berbeda ini, maka saran dari Bang Andri, subhanallah, betul-betul kita harus punya keyakinan. Dan jangan lupa para pendengar Anak Radio, kita terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan banyak beribadah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu ya menerapkan bisnis yang idenya sangat brilian pada Blue Ocean Strategy yang kita miliki. Begitu kira-kira kesimpulannya. Jangan lupa konsep yang matang, sistem yang kuat, dan kepercayaan diri kita yang luar biasa. Dengan terus kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Kang Angga yang luar biasa. Baik, jazakallahu khairan wa antimasa, super trainer dan motivator kita yang setiap minggunya menemani kami di acara yang luar biasa ini dengan materi-materi yang luar biasa pula. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, demikian bincang usaha mandiri di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di Rabu-Rabu yang akan datang kita akan terus menemani antum sekalian untuk membahas satu permasalahan, satu tema, satu topik yang terkait dengan bisnis kita yang sedang kita geluti, bisnis yang atau bisnis yang akan kita jalani, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat khususnya insyaallah. Ada pengumuman Mas Radio dari panitia kajian Jakarta, insyaallah di Sabtu besok yang akan datang kita akan kehadiran salah seorang ustadz kita dari Makassar, Al Ustadz Khidir Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan membahas satu tema yang berjudul seputar keimanan. Insyaallah para pendengar Anas Radio juga bisa menghadiri acara tersebut di Masjid Al-Itisam Sudirman Jakarta, belakang Hotel Shangri-La. Silakan untuk menghadiri pertemuan tersebut di hari Sabtu pukul 9 hingga zuhur. Insyaallah juga di minggu yang akan datang tanggal 25 Mei kita akan kehadiran salah seorang syekh kita, guru kita dari negeri Yaman, salah seorang ulama yang terkemuka insyaallah, Syekh Utsman bin Salim As-Salimi, di masjid yang sama, Masjid Itisam, pada tanggal 25 Mei insyaallah. Para pendengar Anas Radio juga bisa menghadiri acara tersebut di masjid yang sama, dan silakan bawa serta keluarga dan sanak famili sekalian, mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah di sana. Itu saja mungkin aduan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.